Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mari Belajar Geografi. Konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Apa sajakah konsep geografi? Konsep geografi meliputi konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai guna, konsep interaksi dan interdependensi, konsep diferensiasi area, dan konsep keterkaitan ruang. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, konsep lokasi. Kalau ada pertanyaan, di mana tempat tinggal Anda? Hubungannya dengan lokasi. Maka konsep lokasi, konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Konsep ciri khas geografi. Terdapat dua konsep lokasi, baik lokasi absolut dan lokasi relatif. Dan konsep lokasi ini sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konsep jarak. Jarak biasanya hubungannya dengan pertanyaan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda. Nah, itu berarti hubungannya dengan jarak. Maka jarak adalah ruang yang terdapat di antara dua objek. Itulah jarak. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Nah, berarti ini hubungannya dengan cara menjangkau tempat tinggal Anda. Maka, keterjangkauan adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek. Berikutnya, konsep morfologi. Apakah terdapat pegunungan di wilayah sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Morfologi, bentuk. Maka konsep morfologi dalam geografi ini adalah bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Berikutnya, interaksi dan interdependensi. Kita lihat, di sini ada fenomena daerah pedesaan. Sementara yang di sebelahnya ini fenomena daerah perkotaan. Ada gedung-gedung menjulang tinggi dan seterusnya. Antara wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan ini ada hubungan interaksi. Yang mana interaksinya ini antara desa dan kota saling membutuhkan. Desa membutuhkan kota, kota membutuhkan desa. Kita lihat. Orang-orang kota ini membutuhkan suplai bahan makanan pokok dari desa. Orang-orang kota membutuhkan tenaga kerja untuk pembangunan dari desa. Sementara orang-orang desa membutuhkan alat-alat teknologi dari kota. Orang-orang desa menimba ilmu pengetahuan lebih tinggi lagi, harus menuju ke kota. Maka interaksi interdependensi adalah hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Berikutnya, konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan ini kita lihat sebelah kiri ini. Nih, apabila di sini
tumbuh-tumbuhan sudah tidak ada untuk reservoir airnya, maka daerah ini kemungkinan besar menyebabkan banjir. Dan banjir di wilayah satu akan mempengaruhi juga banjir di wilayah yang lain. Nih, menyebabkan banjir di wilayah sungai, ini menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah yang lain. Berarti keterkaitan keruangan adalah tingkat hubungan antar wilayah. Berikutnya pola, bentuk. Nih, kita lihat pola pemukiman pada gambar ini. Ini polanya linier, mengikuti jalan. Pola pemukiman ini berada di kanan kiri jalan raya ini. Berarti polanya ini pola memanjang atau linier. Nah, berarti pola ini dalam konsep geografi adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Berikutnya adalah konsep aglomerasi. Aglomerasi itu pengelompokan atau memusat. Pada gambar ini terlihat ada pusat-pusat industri, ada pusat pertokoan, ada pusat pemukiman. Nah, berarti sudah terjadi pengelompokan atau aglomerasi. Maka konsep aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Konsep berikutnya adalah nilai kegunaan. Apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka dilihat apakah tempat itu kelebihan-kelebihannya atau karakteristik yang dia miliki. Jadi, nilai kegunaan dalam konsep geografi adalah kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Konsep berikutnya adalah diferensi area. Diferensi area ini adalah karakteristik suatu area itu berbeda dengan karakteristik dengan area yang lain. Masing-masing area mempunyai karakteristik ciri sendiri-sendiri. Kita lihat di sini, ada wilayah pantai. Wilayah pantai ini mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan wilayah pegunungan, dibandingkan lagi dengan wilayah daratan, dibandingkan lagi dengan wilayah dataran rendah. Kalau wilayah pantai di sini berbeda baik dari segi fisik, alam, ataupun dari segi masyarakatnya, mata pencahariannya, kelompok masyarakatnya, dan seterusnya. Berarti diferensi area ini adalah karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Demikian tadi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.